Jawab Rio. Oke. Hah, aku nggak nyangka kalau kamu akan menikah secara dadakan seperti ini. Kamu harus cepat beli rumah. Kamu nggak mungkin tinggal di rumah kontrakan, kan? Tanya Reno. Oh iya, untung kamu mengingatkan aku. Ayo kita cari perumahan juga. Ujar Rio. Iya, aku juga mau beli rumah di sebelahmu. Nanti kalau aku menikah, kita bisa tinggal bersebelahan. Ujar Reno sembari tergagah. Ide yang bagus itu. Ucap Rio. Setelah mencari rumah yang mereka inginkan, mereka pun akhirnya mendapat perumahan mewah dan membeli rumah bersebelahan. Setelah selesai, mereka pun menemui Reki. Apa? Rio akan menikah 2 hari lagi? Gadis malang mana yang mau menerima Rio jadi suaminya? Tanya Reki yang membuat mata Rio mengerling. Sementara Reno dan Reki jadi tergagah. Jangan salah, Re, calonnya sangat cantik. Ucap Reno. Alah, meski begitu pasti nggak secantik istriku. Ucap Reki yang langsung mendapat cebikan dari Reno dan Rio. Apa yang bisa aku Bang Wery? Tanya Reki. Aku mau kamu jadi saksi di pernikahanku. Jawab Rio. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa kasih calonmu itu sejumlah uang. Barangkali buat keperluan persiapan pernikahan. Tapi aku masih penasaran di mana kamu bertemu gadis itu? Tanya Reki. Kemarin, di rumah Meng Jajang tukang gorengan yang aku curi 15 tahun yang lalu. Aku menikahi anaknya. Jawab Rio. Apa? Reki terkejut. Kamu kok sembarangan gitu? Tanya Reki. Mau bagaimana lagi? Selain jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis itu, bapaknya juga nagih uang gorengan 1 triliun per biji. Aku mana ada uang sebanyak itu? Lagi pula meski harganya 5.000 per biji, aku juga akan memilih menikahi anaknya. Aku suka sama gadis itu. Jawab Rio. Hah? Ya sudahlah kalau begitu. Mau bagaimana lagi? Kalau berurusan dengan masalah hati, presiden pun tidak bisa menghalangi. Ucap Reki. 2 hari kemudian. Saya terima nikah dan kawinnya. Nur Istiqomah binti Jajang Mulyana dengan mas kawin uang 100.000 dibayar tunai. Ucap Rio. Bagaimana? Sah? Tanya penghulu. Sah. Jawab saksi. Air mata Nur Istiqomah menetes di pipinya. Nur terlihat sangat cantik dengan kebaya berwarna putih yang dia kenakan. Nur kemudian mencium tangan Rio yang sudah sah menjadi suaminya beberapa detik yang lalu. Setelah menandatangani beberapa berkas pernikahan, penghulu pun berpamitan pulang. Bapak sangat bahagia sekali hari ini. Meskipun Bapak mati, Bapak akan mati dengan tenang. Ucap Jajang. Bapak nggak boleh ngomong begitu, Pak. Bapak pasti sehat lagi. Ucap Nur sembari terisak. Nario, kamu jaga Nur dengan baik ya. Jangan sakiti dia, sayangi dia. Dia juga tidak punya siapapun di dunia ini kecuali Bapak dan kamu. Ujar Jajang. Saya janji akan menjaga Nur dan menyayangi Nur, Pak. Saya juga anak yatim piatu. Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain Nur, Bapak, dan juga sahabat-sahabat saya ini. Ucap Rio sembari menunjuk ke arah Reno dan Reki. Terima kasih. Sekarang kalian bisa pulang untuk beristirahat. Kalian pengantin baru, habiskan waktu kalian sebanyak mungkin agar bisa memberikan kabar bahagia buat Bapak. Ucap Jajang yang membuat Rio dan Nur jadi tersipu. Ya sudah, kalau begitu kami pulang duluan ya, Eri. Ujar Reno. Iya. Kamu ucapkan selamat untuk kalian berdua. Ucap Reki. Terima kasih. Ucap Rio. Reki dan Reno berpamitan pada Jajang dan Nur. Setelah mereka pergi, Rio pun mengajak Nur pulang untuk berganti pakaian. Maaf ya, Kang. Rumah Nur jelek dan gak punya kasur empuk. Ucap Nur. Tidak apa, Neng. Karena kita juga harus pindah rumah besok. Hari ini kita bereskan semua pakaianmu dan juga pakaian Bapak. Besok kita akan pindah ke rumah Akang. Ujar Rio. Bapak juga? Tanya Nur. Ya, Bapak kan sudah jadi Bapak Akang juga. Akang senang karena sekarang Akang punya orang tua lagi. Jadi kemanapun kita pergi, Bapak harus ikut. Kita nggak mungkin meninggalkan Bapak sendiri. Jawab Rio. Grab. Hicks, makasih kan? Ucap Nur sembari berhambur ke pelukan Rio. Deg. 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 Aduh, ternyata jatuh cinta bisa membuat jantungku senam begini. Nur sangat wangi.
Batin Rio yang kemudian membalas pelukan Nur. Nur tiba-tiba menjauhkan diri dari Rio saat sadar mereka sedang berpelukan saat ini. Maafkan, tadi Nur refleks. Ucap Nur. Gak apa Nur, kita kan sudah jadi suami istri. Lebih dari situ juga boleh. Ucap Rio sembari menaik turunkan alisnya sementara Nur jadi tersipu. Kang, Nur belum terbiasa bersentuhan dengan laki-laki. Apa boleh Nur meminta waktu buat kita saling mengenal dulu? Tanya Nur. Boleh. Kamu beritahu juga kalau akan melakukan hal yang tidak kamu sukai. Walau bagaimanapun kita memang butuh mengenal satu sama lain. Jawab Rio. Makasih ya Kang atas pengertiannya. Ucap Nur. Sama-sama. Jawab Rio. Mereka pun memutuskan berkemas barang untuk mereka pindah keesokan harinya. Dan kegiatan itu selesai setelah hampir maghrib. Kang, Akang mandi dulu Gi. Nanti kita sholat maghrib berjamaah. Ujar Nur. Sholat? Tanya Rio. Iya sholat. Kenapa? Tanya Nur. Enggak apa-apa. Jawab Rio. Rio segera menyambar handuk dan pergi ke kamar mandi belakang. Matilah aku. Aku sudah lama nggak sholat. Apa aku bisa jadi imam si Nur? Rio mendadak gelisah. Dia takut mengecewakan istrinya karena kecewa dengan bacaan sholatnya. Sepertinya Kang Rio tidak nyaman. Apa dia sudah lama tidak melakukan sholat? Aku tidak boleh mempermalukannya. Aku harus menuntunnya pelan-pelan. Gumam Nur. Setelah menunggu hampir 15 menit, Rio pun kembali ke kamar dengan wajah tegang. Akang pakai sarung sama baju koko punya bapak dulu sementara waktu. Nur mau mandi dulu sebentar. Nanti kita sholat berjamaah di masjid biar Akang bisa kenal dengan warga di sini. Cuma itu alasan yang Nur pikirkan agar bisa menyelamat suaminya dari rasa malu. Saat Nur ingin melangkah keluar kamar, Rio tiba-tiba memeluknya dari belakang yang membuat jantung Nur berdetak dengan kencang. Terima kasih. Bisik Rio. Nur tersenyum mendengar ucapan suaminya itu. Meskipun dia tidak bertanya untuk apa ungkapan itu, tapi Nur sangat paham arah ucapan Rio. Akang janji akan belajar jadi imam yang baik buat kamu. Jujur Akang memang sudah lama meninggalkan sholat. Tapi Akang percaya kehadiranmu dalam hidup Akang membawa kebaikan dalam hidup Akang yang penuh dengan dosa ini. Ujar Rio. Nur berbalik badan hingga tatapan mata mereka jadi beradu. Jangan ditanya bagaimana keadaan jantung mereka berdua. Jantung keduanya berdegup tak karuan. Kita akan saling bimbing dan saling mengingatkan. Kita berdua akan sama-sama jadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Ujar Nur. Apa boleh Akang melihat rambutmu? Tanya Rio. Nur perlahan melepas jilbabnya dan melepaskan kuncir di rambutnya. Rambut hitam legam dan panjang tampak terurai yang membuat kecantikan Nur semakin terpancar. Nur, adalah cahaya yang datang dalam hidup Akang. Kamu sangat cantik sayang. Ucap Rio yang membuat Nur jadi tersipu. Bolehkah Akang mencium keningmu? Tanya Rio. Nur mengangguk dengan wajah merona merah. Rio kemudian memegang kedua sisi wajah Nur dan mendaratkan kecupan di kening istrinya itu. Akang mencintaimu Nur. Ucap Rio setelah ciuman itu berakhir. Secepat itu? Tanya Nur. Akang sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis yang memukul tanganku karena menyentuhnya beberapa hari yang lalu. Jawab Rio yang kembali membuat Nur tersipu. Bibir Nur yang merah alami tampak menggoda iman lelaki Rio yang sudah meronta-ronta sejak tadi. Diraihnya kembali kedua sisi wajah istrinya. Tanpa izin lagi, Rio mendaratkan ciuman lembut di bibir Nur yang ranum dengan mata yang sama-sama terpejam. Bab ke-65 MP. Nur menarik lembut bibirnya yang sedang dilumat habis oleh Rio. Kakang, sudah hampir maghrib. Nur mau mandi dulu. Ucap Nur dengan pipi merona merah. Ya, jawab Rio yang terpaksa melepas sang pujaan hatinya itu. Setelah Nur keluar pintu kamar, Rio meninju kasur berbahan kapuk dengan kepal tangannya. Kasihan ubi kayuku nggak jadi dilumuri sama gula merah. Mana masih keras lagi. Gumam Rio sembari meremas kejantanannya yang terlanjur terbangun. Astagfirullah, astagfirullah. Ucapan Rio mendadak ustad sembari mengelus dadanya setelah mengelus kejantanannya agar segera tertidur kembali. Sementara itu,
Nur buru-buru masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Wanita yang baru saja sah menjadi seorang istri itu mengelus dadanya yang berdebar. Tidak hanya dadanya, Nur juga meraba bibirnya yang baru saja dilumat habis oleh suaminya. Ciuman beberapa detik yang lalu masih begitu terasa. Bahkan dia merasakan sedikit kebas di bibirnya itu. Ya Allah, apa aku harus kehilangan mahkotaku malam ini juga? Rasanya dadaku ingin meledak dibuatnya. Gumam Nur. Tidak ingin berpikiran yang tidak-tidak. Nur bergegas mandi dan mensucikan diri dengan air wudhu. Setelah selesai, dia pun kembali ke kamar dengan mengenakan pakaian lengkap. Kang Rio terlihat kasep pakai baju koko dan pecinya bapak. Ya Allah, semoga Kang Rio benar-benar jodoh terbaik untuk Nur. Batin Nur. Kamu sudah siap? Ayo kita pergi ke masjid. 5 menit lagi waktunya azan. Tanya Rio. Siap, Kang? Jawab Nur sembari meraih mukena dan sajadah miliknya. Di sepanjang jalan menuju masjid, Nur dan Rio menjadi pusat perhatian para tetangga Nur yang tidak pernah melihat sosok Rio. Nur, eta teh saha? Menikah sepisan. Tanya Lilis tetangga Nur. Suami Nur. Jawab Nur singkat. Suami? Suami apa? Kapan kamu teh nikahnya? Kamu hamil duluan. Jadi nikahnya diam-diam? Tanya Lilis. Mata Rio melotot saat mendengar tuduhan tetangga Nur. Pria itu ingin bergerak maju, namun Nur menahannya. Alhamdulillah kami ta'aruf. Gak mesti nikah tiba-tiba karena hamil duluan. Kami ke masjid dulu, Lis. Permisi. Ucap Nur. Lilis mencebikan bibirnya. Nur sudah paham cara mengatasi gunjingan Lilis yang selalu dialamatkan padanya. Dia tidak perlu melawannya dengan perkataan kasar, apalagi sampai beradu fisik. Kamu kok sabar sekali dikatain gitu, Nur? Padahal kalau tarik kamu jambak rambutnya, Akang pasti bantuin kamu. Tanya Rio. Bantuin apa? Bantuin surakin? Tanya Nur. Lagi pula sifat manusia emang begitu, Kang. Nikah cepat dibilang hamil duluan. Nikah lambat dikatain gak laku. Jadi buat apa diladenin? Yang waras ngalah aja, Kang. Sambung Nur. Kamu sering dibully sama dia? Tanya Rio. Sejak kecil malah. Tapi itu gak apa-apa. Besok kita akan pindah. Dia pasti kangen sama aku karena gak ada lagi objek yang mau dibully. Jawab Nur. Kamu ini. Rio mengusap-usap puncak kepala Nur. Tidak berapa lama kemudian azan maghrib pun berkumandang. Semua jamaah merapatkan syaf sembari menunggu azan selesai. Hati Rio bergetar saat mendengar satu persatu ayat yang dilantunkan oleh imam sholatnya. Begitu lama dia tidak menghadap Tuhan. Dosa-dosa yang dia lakukan seakan menjadi slide satu persatu tiap kali dirinya bersujud. Dan setelah sholat berjamaah itu usai, Rio berdoa sembari meneteskan air matanya. Dia sangat berterima kasih karena dipertemukan dengan Nur. Karena istrinya itu membawa perubahan dalam dirinya sejak pertama kali mereka bertemu. Setelah selesai berdoa, Rio pun keluar dari masjid yang ternyata sudah ditunggui oleh Nur. Kang, di rumah nggak punya apa-apa. Karena asik beberes Nur jadi lupa belanja buat makan malam kita. Ujar Nur. Tidak masalah. Kita mampir ke warung aja buat beli mie instan sama telur. Lumayan buat ganjel perut malam ini. Ujar Rio. Makasih ya Kang atas pengertiannya. Padahal ini hari pertama Akang nginap di rumah Nur. Tapi sudah dijamu sama mie instan. Ucap Nur. Gak apa. Makanan apapun yang kamu kasih pasti Akang makan. Asal jangan racun saja. Ujar Rio yang membuat Nur terkekeh. Dua sejoli itu pun mampir ke warung untuk membeli mie instan dan telur. Setelah sampai di rumah Nur memasaknya, sementara Rio menungguinya sembari bermain ponsel. Rio tampak senyum-senyum sendiri saat menerima cat dari Reno dan Reiki. Live steaming dong Eri, penasaran bagaimana aksimu saat di atas ranjang? Cat Reno dalam grup Y yang hanya berisi Reno, Rio, Reiki, dan Zakir. Live streaming apaan? Kayaknya malam ini ubi kayuku puasa dulu. Belum siap kayaknya. Lagian ngeri juga ranjangnya. Takutnya nggak bisa menahan guncangan dan getaran gempa buatan. Balas Rio disertai dengan emotion tawa. Ajib bener dah si Rio dapat perawan tingtong. Hati-hati Ren. Jangan kelamaan jomblo. Nanti jadi perjaka tua. Cat Zakir. Sialan.
Kalian tenang aja. Pokoknya tahun ini aku pasti kawin juga. Balas Reno. Tahun ini juga. Ini sudah bulan 11 Ren. Sudah akhir bulan lagi. Berarti waktumu cuma ada sampai bulan depan. Siapa yang mau dikawinin dalam waktu sesingkat itu? Cat Reki. Kenapa nggak mungkin? Rio aja bisa gaet anak tukang gorengan. Aku pasti bisa gaet anak yang punya toko emas. Balas Reno. Amin. Reki, Rio, dan Zakir mengaminkan ucapan Reno, namun diujungi stiker orang sakit perut karena tertawa. Dasar teman kutu kupret. Mentang sudah pada nyelup semua. Mending aku tidur. Balas Reno. Cia yang tidur cuma meluk bantal guling. Ledek Rio tanpa dibalasi lagi oleh Reno. Obrolan itu berakhir saat Nur sudah memasak 2 mangkok mie instan kuah dengan telur ceplok. Meski makanan itu sangat sederhana, namun makanan itu terasa makanan paling lezat sedunia. Karena Rio bisa makan sembari memandangi kecantikan istrinya. Setelah selesai makan malam, Nur kembali sholat Isya setelah azan berkumandang. Kali ini Rio mencoba memberanikan diri menjadi imam bagi Nur. Meskipun bacaannya teramat pelan, namun Nur sangat senang karena Rio mau belajar jadi imam sholatnya. Dan setelah selesai sholat, mereka pun berbaring di tempat tidur. Malam ini Rio memutuskan menunda malam pertama mereka. Rio mengajak istrinya itu berbincang banyak hal untuk mengenal satu sama lain. Sepanjang perbincangan itu, jari tangan Rio dan Nur saling bertautan. Tak jarang Rio juga mencium punggung tangan istrinya itu. Nur, ada hal yang ingin Akang ceritakan sama kamu. Ucap Rio. Ada apa, Kang? Ceritain aja. Tanya Nur. Jujur saja sebelum mengenalmu dunia Akang sebelumnya sangat gelap. Duit halal, haram Akang hantam. Apa kamu pernah mengikuti kasus Muhammad Reki Abdullah? Tanya Rio. Iya. Sebenarnya Nur juga mau bertanya tentang ini sama Akang. Teman Akang yang jadi saksi di rumah sakit itu sangat mirip dengan Reki Abdullah. Apa dia memang benar orangnya? Nur takut salah orang. Tanya Nur. Ya, memang dia orangnya. Jawaban Rio membuat mata Nur terbelalak. Kalau kamu benar mengikuti berita itu, artinya kamu tahu kalau Reki memiliki 2 sahabat yang pandai meretas namun menghilang. Dan 2 orang itu adalah Akang dan Reno teman Akang yang datang ke acara pernikahan kita tadi. Ujar Rio yang lagi-lagi membuat Nur terkejut. Dan sekarang Hilman, orang yang pernah menjadi saksi di persidangan Reki waktu itu sudah tertangkap. Dialah dalang semuanya, dialah yang menyekap Akang hingga Akang dan Reno mengalami. Kata-kata Rio terputus hingga Nur mengerutkan dahinya. Mengalami apa, Kang? Nur penasaran. Mengalami pelecehan seksual. Rio ingin jujur segalanya pada Nur. Dia tidak ingin aibnya itu disembunyikan dari istrinya itu. Namun tentu saja bayangan Nur berbeda. Nur mengira Rio diperkosa banyak wanita, hingga mau tak mau dia harus melayani semua wanita itu satu persatu. Apa akan melakukannya setiap hari? Ada berapa banyak wanita yang akan tiduri? Dada Nur bergemuruh saat menanyakan hal itu. Wanita? Masalahnya bukan wanita yang memperkosaku, tapi laki-laki. Menjijikan sekali kalau teringat itu semua. Jawaban Rio kembali membuat mulut Nur menganga. Tapi aku juga mau jujur sama kamu, Nur. Aku juga pernah melakukan hal itu dengan wanita penghibur. Tapi itu sudah sangat lama. Sambung Rio. Astagfirullah. Pria apa yang sudah aku nikahi? Apa aku bisa menerima masa lalunya yang mengerikan? Aku takut hanya dia jadikan permainan. Dan setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, dia kemudian mencampakkan aku. Batin Nur. Sepertinya Nur sangat syok mendengar semua cerita masa laluku. Bagaimana kalau aku menceritakan dosa-dosaku yang lain? Apa Nur mau menerimaku sebagai suaminya? Batin Rio. Aku juga terlibat dalam pencurian uang koruptor dengan cara meretas akun rekening mereka. Ucap Rio. Nur masih diam membisu karena dia bingung harus berkomentar apa. Akang tahu Akang tidak pantas untukmu. Wanita cantik dan sesoleha kamu harusnya mendapatkan lelaki yang jauh lebih baik. Tapi Akang mau berubah jadi lebih baik lagi dan meninggalkan dunia masa lalu. Akang tahu ini sulit bagi kamu, Nur. Kamu pasti merasa sudah terjebak dalam hubungan ini. Kamu masih bisa memilih pergi kalau memang kamu tidak bisa menerima Akang apa adanya. Ujar Rio dengan tatapan mata sayu. Saat ini mereka memang tengah berbaring saling berhadapan. Rio masih menggenggam tangan Nur, meskipun genggaman tangan istrinya itu sudah melemah.
Rio tahu Nur sangat kecewa dan syok. Pria itu hanya bisa pasrah kalau Nur memang tidak bisa menerima masa lalunya yang kelam. Apa Akang sungguh-sungguh mau bertaubat di masa depan? Tanya Nur yang dijawab dengan anggukan kepala cepat. Nur cuma takut Akang mempermainkan Nur. Nur takut Akang menjadikan Nur hanya pelampiasan nafsu seperti Akang dengan para wanita penghibur itu. Setelah Akang bosan, Akang mencampakkan Nur begitu saja. Akang tahu sendiri bapak sudah sakit parah. Gak tahu dia masih ada umur atau tidak. Kalau Akang mengkhianati Nur setelah kepergian bapak, Nur gak punya siapa-siapa lagi selain Akang. Ujar Nur. Gak akan. Akang akan setia sama Nur sampai maut memisahkan kita. Sejahat-jahatnya seorang mafia sepertiku pasti akan mencari jodoh yang baik. Akang butuh sosok sepertimu untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Tolong bimbing Akang agar bisa jadi suami idaman yang kamu mau, Nur. Jujur saja, Akang memang kurang ilmu agama. Tapi Akang yakin kalau Akang hidup bersamamu, maka Akang bisa ketularan masuk surga. Ucap Rio. Nur tersenyum mendengar ucapan suaminya. Senyum yang membuat Rio meleleh. Sayang, kamu jangan sering senyum seperti itu kalau di luar rumah. Ucap Rio. Kenapa? Tanya Nur. Akang gak kuat nahan cemburu kalau ada yang melihat senyummu lebih dari 3 detik. Jawaban Rio membuat Nur tersipu dengan pipi merona merah. Cantiknya istriku, ucap Rio. Buka. Apa sih, Kang? Nur memukul pelan dada Rio. Haduh, bagaimana ini? Kira-kira Nur mau nggak ya diajak mantap-mantap? Ubi kayuku keras lagi ini. Batin Rio. Rio menarik nafasnya dalam-dalam dan menghempaskannya dengan kasar. Sabar Rio. Tunggu sampai kalian pindah besok. Takutnya kalau kamu menghajarnya malam ini, ranjang ini akan roboh. Sementara kamu kalau main nggak cukup kalau cuma 1 ronde, lagian kamu harus membujuknya pelan-pelan agar dia nggak takut sama kamu. Batin Rio. Akang kenapa? Nur merasa heran karena ekspresi wajah suaminya berubah-ubah. Cup. Tidak apa-apa. Tidurlah. Besok pagi-pagi kita akan pindah dan menjenguk bapak ke rumah sakit. Ucap Rio sembari mencium kening Nur. Nur mengangguk. Nur. Hen, apa boleh Akang tidur sambil peluk kamu? Tanya Rio. Nur menganggukkan kepalanya. Putarlah badanmu. Akang pengen memelukmu dari belakang. Ujar Rio. Nur menuruti ucapan suaminya. Rio pun memeluk Nur sembari mencium aroma wangi dari tubuh istrinya itu. Ah, ini rasanya seperti mimpi Nur. Biasanya tiap malam Akang memeluk Guling. Sekarang Guling hidup yang Akang peluk. Ini sangat menyenangkan, ucap Rio dari balik punggung Nur. Sementara itu Nur tersipu dengan jantung yang berdegup kencang. Tidak berapa lama kemudian tak ada lagi suara dari Rio. Bisa Nur dengar suara dengkuran dari suaminya itu. Perlahan Nur membalikkan badan dan menatap wajah tampan suaminya. Untuk ukuran seorang mafia, dia terlalu sopan. Dia tidak mendahulukan nafsunya ketimbang menyakiti perasaanku. Mungkin Allah punya tujuan lain mempertemukan kami dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kalau demikian, aku harus mencintai suamiku dengan sepenuh hati. Tidak peduli hasil akhirnya bagaimana, yang penting aku ingin bersama dia selamanya. Batin Nur. Cup. Nur mencium kening Rio dengan wajah yang merona. Nur tidak menyangka dia berani melakukan hal itu pada seorang pria yang notabene masih baru jadi suaminya itu. Nur buru-buru berbalik badan karena takut Rio terbangun oleh tindakannya itu. Blemem. Mata Rio terbuka sejenak dengan senyum mengembang di bibirnya. Pria itu kemudian menutup matanya kembali dengan membawa senyuman dalam tidurnya. Apa tidak ada lagi yang ketinggalan? Tanya Rio setelah memasukkan barang-barang istrinya dan juga mertuanya ke dalam mobil. Gak ada lagi, Kang. Semuanya sudah di bawah. Jawab Nur. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang. Ucap Rio. Mereka pun berangkat menuju rumah yang baru dibeli oleh Rio. Berkat bantuan Reno, semua barang-barang perabotan rumah tangga sudah lengkap dan bisa langsung dipakai. Mata Nur terbelalak saat melihat rumah mewah di depan matanya. Tak ada satupun rumah sederhana di komplek itu. Yang mengundang decak kagum sehingga jiwa miskinnya terasa meronta-ronta. Kakang, ini rumah Akang? Tanya Nur. Bukan rumah Akang, tapi rumah kita. Ayo kita masuk.
ucap Rio sembari menyerat koper. Ceklek, ceklek. Rio memutar kunci pintu dan menekan handle pintu itu. Untuk sekarang belum ada pelayan di rumah ini. Nanti kita akan cari lewat agensi. Kita langsung naik ke atas, ucap Rio. Nur hanya bisa membuntuti suaminya itu sembari menatap ruangan yang sebenarnya belum banyak barang itu. Sebenarnya Akang baru beli rumah ini 2 hari yang lalu. Jadi belum terlalu banyak barang. Nanti kalau sudah banyak waktu luang, kita pergi belanja perabotan rumah tangga yang lengkap, ujar Rio sembari menaiki anak tangga satu persatu. Kalau ini rumah baru, jadi selama ini Akang tinggal di mana? Tanya Nur. Kontrakan. Akang pikir belum terlalu butuh rumah baru karena Akang tinggal sendiri. Tapi sekarang ada kamu, jadi sudah waktunya punya rumah sendiri. Jawab Rio. Ceklek. Rio menekan handle pintu kamar utama yang membuat Nur terbelalak. Karena kamar itu 3 kali lipat besar dari kamarnya. Ya Allah! Aku jadi malu sendiri saat ingat dia tidur di kamarku tadi malam. Dia sama sekali nggak ngeluh kepanasan, banyak nyamuk dan nggak nyaman dengan kasurku. Batin Nur. Rio kemudian menyalakan pendingin ruangan dan meletakkan koper di samping lemari. Kamu bisa menyusun pakaianmu di lemari bagian kanan. Karena pakaian Akang di sebelah kiri. Akang turun ke bawah dulu buat ngangkut sisa barang di mobil. Ucap Rio. Biar Nur bantu Akang. Ucap Nur. Gak usah, nanti kamu capek. Susun saja bajumu di lemari. Kulkas kita masih kosong, nanti sore sehabis pulang dari rumah sakit kita akan belanja di supermarket. Ujar Rio. Iya. Jawab Nur. Rio kemudian keluar kamar. Nur masih merasa takjub dengan perabotan di dalam kamar yang serba jumbo itu. Lemari 8 pintu, spring bed ukuran king size, meja rias, termasuk kamar mandi yang luas. Nur seperti merasa ada di dalam kamar hotel saat ini. Setelah selesai memasukkan barang, Rio kembali ke kamar untuk beristirahat. Haf, capek ya Kang? Maaf ya, ucap Nur. Ya, tapi kalau ada yang pijat pasti hilang capeknya. Jawab Rio. Nur mendekat ke arah Rio dan memijat punggung suaminya yang berbaring tengkurap. Enak banget ya punya istri. Nanti malam pijat plus-plus ya sayang. Ucap Rio. Pijat plus-plus? Tanya Nur tak mengerti. Rio berbalik badan dan menarik tangan Nur hingga istrinya itu jatuh di atas tubuhnya. Jantung Nur berdegup dengan kencang karena posisi mereka sangat intim saat ini. Rio perlahan menarik jilbab yang Nur kenakan dan menarik ikat rambut istrinya itu. Rio menyusuri wajah Nur hingga ke belakang rambut istrinya itu. Cup. Rio mengecup sekilas bibir Nur yang wajahnya sudah bersemu merah. Malam ini akan menginginkanmu. Apa boleh? Tanya Rio. Nur refleks menganggukkan kepala karena saat ini tubuh dan hatinya sudah tidak sejalan lagi. Rio tersenyum karena hatinya sedang sorak-sorai saat ini. Sekarang sudah hampir jam 12, kita pergi makan di luar saja. Habis itu langsung jengukin Bapak. Ujar Rio. Nanggung, Kang. Bentar lagi hampir azan. Kita sholat dulu, baru setelah itu kita pergi. Ujar Nur. Rio menepuk dahinya karena dia lupa sudah mendapatkan istri yang lurus seperti istri sahabatnya. Dan setelah azan tiba, Nur dan Rio melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Ayo siap-siap. Akang sudah sangat lapar. Ucap Rio. Ya. Nur bergegas berganti pakaian dan sedikit memoles wajahnya. Cantiknya istriku. Pujian Rio lagi-lagi membuat Nur tersipu. Ayo kita pergi. Nur sudah siap. Ucap Nur. Rio menyerahkan lengannya untuk digandeng. Nur menautkan tangannya di lengan suaminya dan kemudian berjalan beriringan. Sesampai di restoran, Rio memesan menu paling enak di sana. Mereka makan siang romantis, tanpa sadar Reno dan Reki juga berada di tempat yang sama sembari menatap ke arah meja mereka. Kira-kira semalam dia habis berapa rondere? Tanya Reno. Yang pasti kemampuannya nggak sebanding denganku. Kalau dia bisa menghasilkan anak lebih dari 2 September RT-ku, barulah aku akui dia setara denganku saat diranjang. Jawab Reki. Aku jadi penasaran. Bagaimana caramu mencetak bisa dapat 3 seperti itu? Ujar Reno. Buat saja di tiap kesempatan. Jangan pikirkan berapa kali kamu melakukannya dan di mana tempat kamu melakukannya. Hajar saja terus. Jawab Reki dengan asal.
pandangan mata Rio, Reiki dan Reno tidak sengaja bertemu. Yang membuat Rio tersenyum penuh kemenangan. Sayang, suapin Akang dong. Ucap Rio yang sengaja sedikit mengeraskan suaranya agar Reno dan Reiki mendengar. Akang jangan keras-keras ngomongnya. Malu didengar orang. Ucap Nur setengah berbisik. Nur kemudian menyuapi Rio. Pria itu memejamkan mata dan memasang ekspresi menyebalkan. Akang, Prit, pasti dia sengaja mau buat kita iri. Ucap Reno dengan dongkol. Kalau aku sih nggak iri, soalnya istriku jauh lebih cantik dan seksi. Kalau kamu kan jomblo, ledek Reiki sembari terkekeh. Kamu kok gitu, Re? Lihat saja. Nanti istriku jauh lebih cantik dari istrimu. Ucap Reno. Mimpi aja yang dibesarin. Oh ya, minggu depan jadwal persidangan si Hilman. Aku jadi ingin tahu apa yang akan dia lakukan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum mati. Ujar Reiki. Sebenarnya aku lebih suka dia masuk penjara sangat lama daripada dia dihukum mati. Ujar Reno. Kenapa? Tanya Reiki. Kalau langsung mati keenakan dia, aku ingin dia merasakan penderitaan dalam penjara sampai hari tua. Itu jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Jawab Reno. Benar juga. Oh ya, aku sudah meminta daftar nama-nama korban penculikan gadis-gadis itu. Ujar Reiki. Minta sama siapa? Tanya Reno. Papa minta difotoin daftar di buku itu sama bawahannya lengkap dengan alamatnya. Jawab Reiki. Lalu apa rencanamu? Tanya Reno. Setelah aku pikir kita belum bisa bertindak sebelum Hilman mendapat vonis. Takutnya pihak korban berpikir kita berada di pihak Hilman dan Dirim sehingga ingin membuat mereka tutup mulut. Jawab Reiki. Benar juga. Mereka pulang tuh. Ucap Reno sembari menunjuk ke arah Rio dengan bibirnya. Rio tampak memeluk pinggang istrinya dengan mesra. Sepasang pengantin baru itu kemudian menjenguk Jajang di rumah sakit. Setelah itu mereka pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan dapur dan kebutuhan sehari-hari. Sayang, kita pergi ke toko baju yuk. Ujar Rio. Akang mau beli baju? Tanya Nur. Bukan Akang tapi untukmu. Sekalian beli baju buat tempur nanti malam. Ucap Rio. Baju tempur? Tanya Nur. Belum terjawab rasa bingungnya, Rio segera menarik tangan istrinya itu. Rio sangat antusias membelikan istrinya itu bermacam-macam gamis dengan segala merek dan motif. Setelah itu dia mengajak Nur pergi ke toko tempat menjual aneka lingerie. Aku pengen merasakan sensasi saat istriku memakai lingerie tiap malam dengan berbagai motif dan warna. Kakang, buat apa baju ini? Nur malu sendiri saat melihat Rio memilih sendiri lingerie super seksi itu. Inilah baju tempur yang Akang maksud. Pokoknya tiap malam kamu harus memakainya biar anak kita kembar 3 September Reiki. Jawab Rio dengan konyol. Kembar 3? Nur terkejut. Ya, dia punya anak kembar karena istrinya pakai lingerie ganti-ganti tiap malam. Jawaban Rio mendapat tepukan dahi dari Nur. Bagaimana kalau cuma 1? Apa Akang akan kecewa? Tanya Nur. Ya enggak dong. Namanya juga usaha. Mau 1, 2, 3, atau 4. Tetap harus disyukuri bukan? Ucap Rio yang membuat Nur menerbitkan senyumnya. Mbak, Rio memanggil pelayan toko. Ya Pak, ada yang bisa kami bantu? Tanya pelayan. Tolong hitung total lingerie di toko ini. Saya beli semuanya. Ucap Reiki yang membuat mata Nur melotot. Akang, buat apa beli banyak-banyak? Bisik Nur. Akang ingin melihatmu menggunakannya tiap malam. Jawab Rio. Nur hanya bisa menuruti ucapan Rio yang sudah membuat jantungnya berdebar-debar itu. Dan mata Nur bertambah melebar saat mendengar total belanjaan hingga mencapai puluhan juta itu. Ayo kita pulang. Ini sudah jam 4 sore. Akang pengen makan masakan Nur. Ucap Rio. Rio dan Nur memutuskan pulang ke rumah. Sesuai permintaan Rio, sesampai di rumah Nur masak untuk makan malam mereka. Setelah selesai Nur membersihkan diri dan seperti biasa saat panggilan umat datang mereka kembali menjalankan ibadah bersama. Lezat. Rio memejamkan mata saat menikmati masakan Nur yang menurutnya sangat enak itu. Akang beruntung dapat istri sepertimu. Ucap Rio. Makasih kan. Oh ya Kang, apa Nur masih boleh lanjut kuliah? Tanya Nur.
Kamu kuliah? Rio terkejut. Ya, Nur ambil jurusan agama sudah semester ke-6. Kalau tidak ada halangan tahun depan Nur wisuda. Tapi Akang tenang aja, Nur nggak nyusahin Akang kok. Nur kuliah dapat beasiswa. Nur juga janji nggak akan melupakan kewajiban Nur sebagai istri. Nur cuma mau Akang meridho Nur buat menyelesaikan pendidikan Nur. Jawab Nur. Akang bangga sama kamu. Akang ridhai kamu. Selesaikan pendidikan yang sudah kamu mulai. Ucap Rio. Grab. Nur refleks memeluk Rio kembali. Makasih kan? Ucap Nur. Sayangnya Akang nggak menerima ucapan terima kasih dalam bentuk ucapan. Ujar Rio. Jadi Akang maunya apa? Tanya Nur sembari melepaskan pelukannya. Mau kamu? Jawab Rio sembari mengecup pipi istrinya. Habiskan makananmu. Setelah sholat Isya lakukan tugasmu dengan baik. Sambung Rio. Ya Tuhan, jantungku rasanya mau copot. Batin Nur. Dan sesuai keinginan Rio, sehabis sholat Isya pria itu menyuruhnya pergi ke kamar mandi untuk berganti lingerie berwarna merah. Nur menutup wajahnya karena malu sendiri saat melihat penampilannya di depan cermin. Tok, tok, tok. Sayang, kok lama? Tanya Rio sembari mengetuk pintu. Rio begitu tidak sabar. Pasalnya dia sudah terlanjur meminum obat kuat untuk menunjang pertempurannya malam ini. Entah mengapa dia jadi tidak percaya diri. Padahal seingatnya dia cukup mahir di atas ranjang. Ceklek. Nur membuka pintu dengan kepala tertunduk. Mata Rio terbelalak saat melihat penampilan seksi istrinya itu. Tidak butuh waktu lama bagi ubi kayu miliknya untuk mengeras. Kates California. Batin Rio saat melihat ke arah dada istrinya itu. Ah! Nur terkejut saat Rio tiba-tiba menggendongnya dengan tatapan penuh nafsu. Perlahan Rio membaringkan Nur di atas tempat tidur. Pria itu dengan tergesa-gesa melepas pakaiannya dan hanya meninggalkan kain segitiga miliknya yang mulai terasa sesak. Nur refleks memalingkan wajahnya yang memerah karena dia sangat malu melihat tubuh atletis suaminya itu. Rio kemudian mengungkung tubuh istrinya itu dan meraih wajahnya agar menatap ke arahnya. Akang menginginkanmu sayang. Ucap Rio tepat di depan wajah Nur. Nur bisa merasakan terpaan nafas Rio di wajahnya. Begitu berat dan memburu. Bisa Nur lihat pancaran mata Rio penuh dengan kilatan nafsu. Entah keberanian dari mana, Nur mengalungkan kedua tangan di leher suaminya itu hingga senyum tampan Rio terbit dari bibirnya. Cup. Rio langsung menyerbu bibir tipis nan merah milik istrinya itu. Rio bisa merasakan ciuman istrinya masih terasa sangat kaku. Namun dia bisa memaklumi karena ini ciuman kedua Nur setelah ciuman pertama di rumah istrinya itu. Perlahan ciuman lembut itu semakin menuntut, hingga Nur mau tak mau juga terbuai dan menginginkan lebih. Breathe. Rio yang tidak sabar langsung merobek lingerie yang istrinya kenakan, hingga mata Nur jadi melotot. Kok dirobek? Tanya Nur. Baju ini dibeli memang fungsinya untuk dirobek. Jawab Rio dengan asal. Rio dengan tangkas melepas pengait bra yang Nur kenakan, hingga julukan Kates California milik istrinya itu bisa terbebas dan terpampang nyata. Kates Californiaku, gumam Rio. Hap. Ah! Nur refleks mendesah saat Rio membenamkan wajahnya di puncak dadanya yang menjulang. Suara decap Rio memecah keheningan kamar itu, sementara tubuh Nur menggeliat manja dibuatnya. Cukup lama Rio bermain di puncak dadanya secara bergantian. Sementara tangannya juga tidak mau tinggal diam untuk mengusap bagian sensitif yang lainnya. Akang mau apa? Tanya Nur saat kain segitiga miliknya sudah berhasil lolos dari kakinya. Sementara Rio bersedekap menatap segitiga bermuda miliknya yang sudah basah. Tidak ingin banyak bicara, Rio lebih memilih menuntun paha istrinya agar mau terbuka lebar. Namun Nur malah semakin merapatkannya karena malu. Tentu saja Rio tidak kehilangan cara. Pria itu mencium tiap inci betis istrinya hingga perlahan naik ke atas. Tanpa Nur sadari, dia pun menginginkan lebih dan sukarela membuka surga dunia milik Mia sendiri. Ah, Kang! Tubuh Nur terlonjak saat Rio tiba-tiba membenamkan wajahnya di liang basah miliknya. Nur meremas lembut rambut Rio untuk menyalurkan rasa nikmat yang dia rasakan saat ini. Rio bertambah semangat saat mendengar suara desahan-sesahan manja dari istrinya itu yang membuat kejantanannya semakin mengeras.
Ah, tubuh Nur bergetar saat dia mendapatkan pelepasan pertamanya. Rio tersenyum dan bergegas melepas kain segitiga miliknya. Dan lagi-lagi dia memalingkan wajahnya saat melihat benda maha jantan milik suaminya itu. Namun Rio yang jahil langsung menarik tangan istrinya agar Nur menggenggam miliknya. "Akang!" Rengek Nur dengan malu-malu karena saat akan menarik tangannya, Rio malah menahannya dan menuntun Nur agar sedikit mengurut miliknya itu. Ah! Mata Rio terpejam saat merasakan sentuhan hangat tangan Nur. "Sayang, akang mulai ya," ucap Rio dengan suara serak dan berat. Nur menganggukkan kepalanya. Rio mulai memposisikan diri di antara kedua kaki Nur. Dan mulai melakukan penetrasi. Oh, Nur menggigit bibirnya karena saat ini dia merasakan sakit ketika Rio perlahan mulai menembus keperawanannya. "Sakit banget ya sayang. Maaf ya," ucap Rio sembari menyeka air mata Nur dan mencium kedua mata istrinya itu. Setelah melihat Nur sedikit rileks, barulah Rio mulai bergerak. Suara decitan ranjang mulai terdengar seiring suara merdu mereka yang saling bersahutan. "Oh, sayang, ini sangat luar biasa," ucap Rio di sela hujaman-hujaman manisnya. Rio baru bisa merasakan kenikmatan bercinta yang luar biasa saat bersama dengan istrinya. Sangat berbeda saat dia bercinta dengan wanita penghibur yang biasa menghabiskan malam dengannya. Hujaman Rio semakin lama semakin keras dan dalam. Hingga suara Nur melengking-lengking dan kembali mendapatkan pelepasan untuk yang kesekian kalinya. Dan di menit-menit selanjutnya giliran Rio yang mendapat pelepasan pertamanya berbarengan dengan Nur. "Ah, oh sayang, nikmatnya." Rio memuntahkan semua cairan cintanya ke dalam rahim Nur. "Ah, Kang." Nur mendekap erat suaminya untuk menyalurkan rasa nikmat malam pertama yang dia rasakan saat ini. Hush, hush, hush. Nafas keduanya memburu satu sama lain. Cup. Rio mencium kening istrinya sebelum akhirnya mencabut kejantanannya dari liang surga milik Nur. Bruk. Rio berbaring di samping Nur dengan keringat yang bercucuran. Cup. Rio mencium punggung tangan Nur dan mereka bertatapan penuh cinta. "Terima kasih sayang, karena kamu sudah memberikan mahkota paling berharga untukku. Akang tidak tahu kebaikan apa yang pernah Akang lakukan di masa lalu hingga mendapatkan keberuntungan memilikimu," ucap Rio sembari membawa Nur ke dalam dekapannya. "Akang mencintaimu Nur," ucap Rio. Nur tidak perlu menjawab ucapan Rio dengan ucapan yang sama. Karena jantungnya yang berdebar cukup mewakili perkataannya itu. Dan malam ini, dia menyerahkan sepenuhnya hati dan tubuhnya untuk dicintai dan nikmati oleh suaminya seorang. Bab ke-66, Pertemuan Syahdu. "Stesti, aduh sakit." Nur mendesis kesakitan saat